Oke, baik. Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, oh iya, sebelumnya ada yang udah kenal belum sama saya atau kakak? Karena saya masih muda. Udah ada yang kenal belum? Oh, belum. Oke, perkenalkan nama saya eh, Muhammad Fikri Ramadan, panggil aja kakak Fikri. Ya, oke, baik. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau mimpin pembacaan doa? Oke, Adi, mimpin. Bismillah. Berdoa selesai. Oke, setelah berdoa, di sini siapa yang tidak hadir? Oke, bapak absen, kakak absen dulu ya. Adi. Oh, hadir, hadir, Adi. Terus Farhan hadir. Cecep hadir. Siapa lagi nih? Asep hadir. Siapa lagi? Anita hadir. Lulu hadir. Eh, Umar hadir. Nurjana hadir. Siapa lagi nih? Muhammad Syauki hadir. Oke, baik, rajin-rajinnya murid kelas ini. Oke, sebelumnya pelajaran kemarin ada yang udah tahu belum? Ada yang udah paham sama pelajaran yang kemarin-kemarin gitu. Sebelum kita lanjut pelajaran kemarin. Oke, baik. Apa? Oke, baik, tentang rantai makanan hidup. Sekarang kita akan membahas tentang klarifikasi tentang makhluk hidup. Ada yang tahu nggak sih klarifikasi tentang makhluk hidup tuh seperti apa? Oke, baik. Seperti apa, Syahrul? Apa? Sel terdiri dari satu atau lebih dari sel. Oke, baik. Oke, mantap, mantap. Klarifikasi tentang makhluk hidup ini adalah proses untuk memahami sifat-sifat dan karakteristik membedakan benda hidup antara benda mati gitu. Dalam ilmu biologi ada beberapa karakteristik utama yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup. Nah, di sini kakak akan eh, menjelaskan ada beberapa sih contoh-contoh sel makhluk hidup. Tadi sudah dijelaskan oleh Syahrul ya. Satu tuh sel terdiri dari satu atau lebih dari sel gitu ya. Eh, yang kedua itu eh, kedua reproduksi. Nah, respon terhadap lingkungan makhluk hidup dapat merespon rangsangan dari lingkungan mereka gitu, misalnya mengejar sumber makanan atau menghindari bahaya gitu. Ya, makhluk hidup itu bisa merespon seperti apa contohnya, seperti uh, apa namanya tuh, binatang kancil gitu, masing-masing punya respon sendiri gitu. Dia marah bahaya telah mengintai dia gitu. Sewaktu-waktu mereka akan menjadi sumber makanan bagi makhluk yang karnivora, dan begitupun bagi tumbuh-tumbuhan. Eh, Tumbuhan itu akan menjadi sumber makanan terhadap makhluk-makhluk herbivora gitu. Klarifikasi makhluk hidup ini sangat banyak gitu ya. Ketiga, makhluk hidup ini butuh namanya metabolisme. Makhluk hidup itu memiliki proses metabolisme gitu, mencakup pengambilan energi yang tadi saya kakak sudah sampaikan gitu, dari sumber makanan gitu, energi gitu, pertumbuhan dan perkembangan gitu, adaptasi. Ya, sebagai makhluk hidup juga mereka butuh adaptasi dari alam ke alam. Misalnya
perpindahan penangkaran gitu. Mereka juga kudu beradaptasi dalam lingkungan yang biasa mereka hidup tuh adem gitu kan. Eh, Sejuk gitu, tahu-tahu dipindahin ke tempat yang panas gitu. Ya mereka kudu adaptasi dulu. Kalau sampai mereka tidak beradaptasi, atau ya tidak, apa namanya, tidak cocok buat dia gitu, mereka bakalan mati gitu. Oke, baik. Di sini eh, kakak akan menjelaskan eh, apa itu rantai makanannya. Ada yang tahu rantai makanan? Oh baik. Farhan, rantai makanan itu apa? Sep- oh baik, seperti eh, makhluk karnivora memakan hewan hewan-hewan seperti herbivora atau ya selainnya gitu yang bisa dia makan, pokoknya daging-dagingan. Nah, terus ke bawah lagi, eh, herbivora memakan tumbuh-tumbuhan atau hijau-hijauan gitu kan. Eh, nah, dalam tumbuh-tumbuhan atau hijau-hijauan, mereka melakukan fotosintesis atau mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Nah, di sini ada yang sudah paham? Coba kakak berikan suatu pengkelompokan. Nanti eh, tolong sebutkan masing-masing hewan, apa itu hewan yang berkaki 4 dan apa itu hewan yang berkaki 5. Oke, masing-masing sekarang eh, ber, berkelompok. Adi, Adi sekelompok sama Farhan buat kelompoknya masing-masing. Oke, Bapak tunggu. Oke, baik. Pengelompokan sudah selesai. Oke, baik. Sekarang apa itu hewan yang berkaki 4? Zebra, benar. Jerapah, benar. Kuda, benar. Terus harimau, benar. Macan, benar. Oke, baik. Pintar. Pintar-pintar ya. Oke. Kedua, eh, apa itu hewan berkaki 2? Ayam, benar. Entok, benar. Bebek, benar. Eh, Terus burung, benar. Wah, pintar-pintar ya kelas ini. Oke, baik. Eh, Sebelum pelajaran klarifikasi makhluk hidup atau yang disebut rantai makanan gitu, di sini ada yang mau bertanya tentang klarifikasi makhluk hidup atau apa gitu. Oh baik. Eh, Syauki bertanya. Oke, baik. Bertanya apa? Apa itu rantai makanan? Oh baik. Kakak jelaskan ya. Rantai makanan adalah konsep eh, ekologi yang menggambarkan aliran-aliran energi dan transfer nutrisi dalam ekosistem. Nah, ini mengilustrasikan hubungan antara organisme dalam ekosistem gitu, berdasarkan bagaimana mereka mendapat makanan gitu dan menjadi sumber makanan organisme lain gitu. Tadi kan Bapak sudah bilang rantai makanan itu adalah mereka tuh memang saling membutuhkan gitu. Ya memang makanan mereka itu gitu ya. Kalau mereka tidak makan yang seperti itu ya bakal ujung-ujungnya menjadi kepunahan atau kematian yang berkelanjutan gitu. Makanya kita harus menjaga lingkungan alam sekitar kita agar bagaimana mereka ini tetap hidup dan melakukan proses rantai makanan ini gitu. Ya kita nih makhluk hidup itu memang saling berkebutuhan. Nah, yang satu kebutuhan ini, yang satu kebutuhan itu, yang satu kebutuhan yang ini itu gitu. Memang kita diciptakan sebagai makhluk hidup, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus saling bergantungan dan eh, saling untuk bisa
bertahan hidup sebagaimana yang dilakukan oleh rantai makanan ini gitu kan. Makanya kita harus menjaga eh, lingkungan kita dan eh, tidak mencemari sungai-sungai yang ada di kali yang ada di mana-mana, baik eh, laut maupun danau gitu. Pokoknya kita sebagai Syababul An Rijalul God, pemimpin di hari ini adalah pemuda di hari ini adalah pemimpin di masa depan. Kita harus bisa menjaga atau merawat seluruh alam yang dikasih sama Allah. Segitu saja dari kakak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kelas ini pinter-pinter ya.